kearifan lokal. Keunikan tradisi dan budaya. Wonderful Minangkabau. Dalam obrolan budaya Bantang Nagari, RRI Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net di manapun Anda berada. Senang sekali malam ini kita akan kembali bersama dalam obrolan budaya RRI Padang yang kali ini akan mengangkat sebuah topik yang menarik saya pikir, karena ini berhubungan dengan sebuah budaya yang ada di Sumatera Barat, ya. Dan untuk itu kita akan berbicara tentang lapau, ya. Lapau dalam topik lapau tergerus zaman. Nah, sahabat budaya, bicara tentang lapau, secara fisik lapau itu mirip dengan warung, gitu. Secara umum, ya, mirip dengan warung, tempat orang berjualan, biasanya jualan minuman, kemudian juga cemilan atau makanan-makanan lainnya. Namun ada bedanya lapau di Minangkabau dengan warung. Kalau warung mungkin hanya persoalan sisi ekonomis, gitu ya, hanya dimensi ekonomis. Tapi warung atau lapau di Minangkabau itu mencakup berbagai dimensi, baik itu sosial, budaya, ekonomi, bahkan sampai politik juga terkadang hadir di lapau tersebut. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana lapau itu sesungguhnya di Sumatera Barat ini, atau tepatnya di Minangkabau ini, dan seberapa perannya lapau bagi sosial budaya Minangkabau, untuk itu kita nanti akan coba menggali hal ini bersama dua narasumber kami yang sudah hadir, yang sudah kami undang ke studio pada saat ini, yaitu Bapak Dr. Hasanuddin MSI. Beliau adalah akademisi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya. Baik, dan kemudian di samping Pak Hasan juga ada seorang budayawan Sumatera Barat, yang juga beliau sering hadir di salah satu televisi di Sumatera Barat ini sebagai host acara budaya juga, yang terkenal dengan acara Carito Lapau. Nah, cocok sekali dengan tema kita hari ini tentang lapau. Beliau adalah Mak Kari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak Kari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Pak Hasan juga, Pak Hasan ya? Alhamdulillah. Fit kali pada kesempatan kali ini. Baik, Bapak narasumber berdua, seperti yang kami hantarkan tadi, bicara lapau ternyata bukan hanya bicara tempat fisik, bukan hanya bicara tempat orang jualan minuman, gitu ya. Tapi lapau sepertinya mempunyai dimensi yang sangat luas nih, Pak Makari dan Pak Hasan ya. Nah, untuk memulai perbincangan ini, saya mau ke Pak Hasan dulu nih, ya. Ya, sebagai seorang akademisi di Universitas Andalas, FIB, tentu juga sudah banyak tahu tentang bagaimana lapau ini bagi Minangkabau. Nah, Pak Hasan, sesungguhnya bagaimana konsepsi lapau itu sendiri di Minangkabau itu, Pak Hasan? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam untuk semua pendengar dan pemirsa RRI Net di manapun Anda berada. Lapau seperti juga sudah disampaikan oleh Pak Adit tadi sesungguhnya ya. Ya, memang tidak sekadar tempat jual beli, transaksi ekonomi dan lain-lain, tetapi lapau memiliki dimensi sosial budaya. Nah, dimensi sosial budayanya itu banyak sekali, dan mungkin nanti secara agak eksplisit disampaikan oleh Mak Kari ya. Tapi secara akademis itu adalah kita melihat bahwa lapau itu sebuah institusi sosial pula. Nah, sama halnya dengan surau. Dan bahkan kalau kita coba cermati secara lebih dalam, semua
aktivitas, semua peranata, semua peranata masyarakat Minangkabau itu sepertinya adalah tidak lepas dari dimensi sosiokulturalnya, terutama bidang pendidikan gitu ya. Banyak ahli, banyak tokoh yang menyebutkan bahwa di dalam sistem sosial Minangkabau, sistem sosiokulturalnya itu lapau dimasukkan ke dalam salah satu lembaga pendidikan pula. Lembaga pendidikan ya. Jadi kalau orang bicara tentang lembaga peranata pendidikan di Minangkabau secara tradisional, seringkali orang menyebut surau, lapau dan sasaran. Tetapi sesungguhnya saya melihat lebih luas lagi. Ternyata kehidupan diskusi di sawah, di ladang, dimanapun itu ternyata syarat dengan nuansa pendidikannya gitu. Ini salah satu lapau. Di lapau itu kita melihat bahwa di samping ada semacam kafe sekarang ya, orang pesan makanan, minuman, tetapi yang hadir di situ tidak dalam kapasitas hanya untuk kepentingan minum dan makan saja, tetapi mereka pergi ke lapau itu dengan sebuah misi, sebuah tujuan yang lain. Misalnya kalau dia tidak ke lapau, maka ada sesuatu yang hilang. Paling tidak ada informasi yang mungkin akan terluput dari dia ketika dia tidak ke lapau dalam satu hari misalnya. Nah, jadi artinya apa? Ada sesuatu yang beda di sana. Jadi informasi, kemudian saling berinformasi, bersilaturahmi, dan membicarakan, mendiskusikan banyak hal juga dalam kehidupan lapor tersebut. Barangkali itu antara dulu sementara, Pak. Iya, baik. Nah, Pak Hasan menyitir juga tadi statement Pak Hasan bahwa ternyata juga ada persoalan sosial budaya di lapau, Pak Hasan ya. Nah, bicara budaya, biasanya kan di Minangkabau itu ini saling terkait begitu ya. Hadirnya sesuatu biasa terkait juga dengan yang lain gitu. Nah, jadi muncul juga nih pertanyaan Pak Hasan, karena dari cerita-cerita yang terdengar dari yang orang tua gitu ya, ataupun dari literatur, ternyata lapau itu tempat berkumpulnya para lelaki kalau tidak salah gitu ya Pak Hasan, karena lelaki tidak punya ruang di rumah gadang kan begitu ya. Dia tidak punya rumah gadang, jadi berkumpullah di lapau dan di surau seperti Pak Hasan bilang tadi. Ada surau, ada lapau. Nah, jadi apakah ada kemungkinan lapau ini pun hadir sesungguhnya sejalan atau semasa dengan hadirnya rumah gadang, atau jauh setelah itu baru muncul ini dan apa latar belakangnya kemunculan lapau ini sendiri Pak Hasan kira di Minangkabau ini? Benar sekali Pak Adit bahwa ada dua dimensi kehidupan yang sepertinya terpisah ya. Satu sisi ada rumah gadang yang memang peruntukannya hanya untuk perempuan. Perempuan ya. Perempuan. Jadi kalau sebuah rumah gadang itu memiliki 9 ruang, artinya ada 9 orang perempuan di rumah tersebut, dan mereka hanya menerima para suaminya pada malam hari. Itu dalam literasi kita ya tentang budaya Minangkabau. Setelah malam laki-laki keluar dan barulah si mama atau saudara laki-laki dari perempuan kemungkinan pada siang hari hanya untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga mereka, keluarga komunal mereka. Setelah itu mereka hanya para lelaki memang hanya berinteraksi dengan sesama laki-laki di lapau dan surau bagi kaumnya. Benar sekali. Sehingga ketika ada tamu, ada teman laki-laki kita, para laki-laki Minang itu kalau berkunjungnya itu ya bertemuannya di lapau, bukan ke rumah. Bukan ke rumah kadang ya. Dan itu sangat tabu kalau sekiranya saya sebagai laki-laki misalnya punya tamu lalu saya bawa ke rumah, itu sangat tabu gitu. Jadi pertemuannya hanya di lapau. Benar sekali itu Pak. Itu ya. Jadi memang saya lihat di sini memang erat sekali keterkaitan antara lapau dengan
dengan budaya di Minangkabau, Pak Hasan ya. Oke. Baik, kalau begitu saya juga pengen ke Mak Kari. Ya, kalau tadi kita bicara tentang konsep budaya, Mak Kari ya. Nah, sekarang mau ke Mak Kari sebagai budayawan praktisnya ini ya, soal lapau ini gitu. Nah, tadi kan sudah kita dengarkan kalau lapau itu ternyata juga merupakan sesuatu yang berkaitan erat dengan rumah gadang, dengan surau, dengan budaya Minangkabau itu sendiri kan, Mak Kari ya. Sehingga kalau nggak salah sampai dikatakan setiap negara itu ada lapau. Kalau nggak ada lapau itu belum lengkap negarinya. Nah, ini dalam budaya Minangkabau bagaimana sesungguhnya dan kenapa lapau yang dipilih gitu loh? Kan surau ada, kenapa nggak ngumpul di surau? Kenapa di lapau gitu ya? Nah, dan seperti apa sesungguhnya posisi lapau ini sendiri dalam budaya Minangkabau ini, Mak Kari? Silakan, Mak Kari. Terima kasih. Ya. Saya melihatnya ke belakang sedikit. Oke, silakan, Mak Kari, flashback kita. Bahwa orang Minang itu sudah dilatih dari kecil, dari lahir, dari kecil itu menjadi masyarakat yang hidup dengan akal dan budi. Akal dan budi, oke. Nah, hidup betengke akal, mati bakalang budi. Ya. Akal itu menjadi manusia selalu memikirkan sesuatu, selalu melihat fenomena-fenomena dan mencarikan sesuatu kesimpulan sementara untuk diuji lagi pada pembicaraan-pembicaraan yang lainnya. Semacam hipotesis gitu. Iya. Oke. Itu kehidupan orang Minang dari basis kebudayaannya. Jadi orang Minang pun sudah terbiasa dengan hipotesa-hipotesa, Pak Makaria. Iya. Okay. Kalau tidak lagi mampu menganalisis dan kritis serta membicarakan itu dengan kecerdasan, maka dia mungkin sudah tercerabut dari akar budaya Minangkabau. Oke, baik. Pak Karim yang mengatakan, jadi pertanyakan ke Minangkabauannya gitu. Baik, lanjutkan Pak Karim. Nah, salah satu tempat untuk menguji hipotesa itu, salah satu tempat untuk menyalurkan kehendak akal yang selalu ingin tahu itu, salah satunya lapau. Lapau kalau di 50 kota itu namanya pajak. Pajak ya. Lapau. Nah, lapau menjadi sarana dalam berkomunikasi, dalam menguji analisis-analisis yang ada di dalam kehidupan ini. Apakah lapau saja tempat berdiskusi? Tidak. Rumah gadang, rumah panjang juga tempat berdiskusi, berdialog. Tetapi dengan protokoler dalam tanda kutip, dalam retorika yang ada aturannya. Kalau di rumah gadang, dan itu yang duduk itu tentu tidak semua orang bisa di situ. Kalau di surau pun pembicaraan tidak tentu punya topik yang khusus, dan yang duduk di situ harus dengan tata aturan dan segala macamnya. Tidak mungkin bisa berpakaian seenaknya dalam tanda kutip ya. Walaupun orang Minang dari dulu kemana-mana selalu berpakaian yang pantas, tertutup. Sebelum Islam pun mungkin sudah begitu. Ya, tapi artinya di surau itu ada protokoler juga ya, Pak Kari ya? Ada yang pantas ya. Iya. Yang patut dibicarakan. Dia kan di Minangkabau apapun selalu berdasarkan kepada menurut alur. Patut, mungkin. Oke. Ada aturan-aturan, alurnya itu adalah tata aturan. Sesuai tidak dengan aturan. Oke. Nah, itu surau Mak Kari ya? Itu semuanya gitu ya. Pada apapun yang akan dilakukan orang Minang, termasuk di surau, di lapau, di rumah gadang pun, selalu dari situ alurnya, patut dan mungkinnya. Nah, seperti menyambung kata Pak Hasan tadi, bahwa laki-laki di Minangkabau itu memang dilatih untuk selalu mencari, menganalisis, melihat fenomena dan membicarakan itu. Tempatnya yang memungkinkan itu untuk itu.
adalah lapau. Lapau. Oke. Nah, kenapa? Nah, ini jadi pertanyaan ketika Makarim mengatakan tempatnya yang memungkinkan itu adalah lapau, ya. Saya menangkapnya seakan-akan Rumah Gadang, surau itu bukan tempat yang tepat nih untuk bicara lepas, bicara apa adanya dan menguji saling brainstorming gitu istilah orang sekarang, Pak Makari ya. Seakan-akan begitu. Apakah memang benar? Dan lapau lah tempatnya. Apakah itu artinya, Pak? Iya. Di Rumah Gadang ada orang-orang yang patut di situ membicarakan persoalan-persoalan yang terkait dengan adat. Di surau pun selalu dirujuk kepada masalah agama. Kalau kita bicara soal surau setelah Islam masuk ya. Iya. Walaupun sebelumnya surau juga tempat berkumpul dan berdiskusi sebelum Islam masuk. Nah, kemudian lapau salah satu bentuknya sarana yang semua orang kecuali perempuan bisa berdiskusi di situ, bisa menyampaikan sesuatu dengan gaya retorika orang Minang. Oke. Nah, artinya di situ tidak terlalu formal, tidak terlalu formal. Jadi, siapapun boleh bicara. Nanti saya akan bicarakan, menyampaikan ada hal yang menarik di lapau itu, beberapa dari aspek dimensi lapau. Oke. Baik, terima kasih Makari. Jadi kita sudah semakin mengkerucut ini ke lapau. Kalau tadi kita sudah lihat konsep lapau dari Mbak Fasan ya, munculnya lapau seperti apa. Kemudian Makari lebih ke praktisnya lapau gitu ya. Dan saya tagih nanti apa dimensi-dimensi itu aspek. Boleh kita langsung ke lapauan kali ya. karena lapau bahasa Minang ya kita ke lapauan gitu ya. Oke, tapi perlu nanti kita bicarakan kenapa di Minangkabau ini saja namanya lapau. Oke, menarik ya. Tidak ada di tempat lain yang namanya lapau, berarti bisa jadi ini memang produk budaya Minangkabau yang khas itu. Khas lah ya. Oke, kita istimewa. Oke. Baik, nanti kita akan cari tahu apa khasnya dan apa keistimewaannya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu berikut ini. Baik, pendengar RRI dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, kita akan lanjut kembali di obrolan budaya tentang lapau tergerus zaman ya. Kita belum masuk ke tergerus zamannya nih ya. Kita masih ke lapau ya. Berarti masih cukup panjang perbincangan kita, namun kita akan lanjutkan setelah kita dengarkan dulu yang berikut ini. Tetap bersama kami di obrolan budaya RRI Padang. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai.
Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang. Jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Kearifan lokal. Keunikan tradisi dan budaya. Wonderful Minangkabau. Dalam obrolan budaya Bantang Nagari, RRI Padang. Baik, pendengar RRI dan pemirsa RRI Net di mana berada, kita masih dalam obrolan budaya RRI Padang. Pada kali ini kita membicarakan tentang lapau, ya. Nah, seperti yang sudah kita dengarkan dari dua narasumber kita tadi, bahwa lapau itu ternyata bukan hanya fisik, ya, bukan hanya fisiknya, tetapi ada sebuah ruh ataupun sebuah jati diri lapau juga ini sepertinya yang sudah membudaya di Minangkabau. Baik. Nah, saya mau ke Pak Hasan kembali nih, Pak Hasan. Kalau tadi Mak Kari sedikit menggantung di akhir perbincangan sesi pertama kita tadi, yaitu tentang apa saja nih aspek-aspek yang ada di lapau, ya. Kemudian dimensi lapau. Berarti kan di lapau itu seperti kita bincangkan dari awal, banyak hal yang akan terjadi di sana. Nah, tentunya orang datang ke lapau itu juga bukan dengan apa ya, dengan tiba-tiba atau dengan tanpa sengaja. Kalau itu maknanya, artinya datang dengan sengaja. Nah, kalau datang dengan sengaja berarti itu kebiasaan kebudayaan, gitu Pak Hasan. Nah, apakah benar nih Pak Hasan bahwa datang ke lapau itu yang dikenal di Minangkabau dengan kalapau itu juga sudah dianggap sebuah budaya yang dianut oleh orang Minangkabau, orang suka ke lapau gitu Pak Hasan. Gimana Pak Hasan? Silakan. Iya. Mengacu kepada pengertian budaya itu kan sistem nilai yang dihayati. Nilai itu adalah sesuatu yang diyakini baik, karena itu jadi standar perilaku. Nah, jadi artinya kalapau sebagai sebuah budaya itu bermakna bahwa kalapau itu dianggap sebagai sesuatu yang baik, karena itu menjadi standar itu berperilaku. Oleh karena itu juga kalau seseorang laki-laki jarang kalapau, itu berarti tidak menjalankan sesuatu yang baik. Oleh karena itu akan menjadi objek kritik dari orang. Itu orang, kalau misalnya orang Semando misalnya, Semando, artinya kan warga baru dalam sebuah kampung, sebuah masyarakat. Kalau tidak mau ke lapau, tidak bersosialisasi di lapau, berarti itu tipe orang yang tidak mau bersilaturahmi. Itu adalah tipe masyarakat atau laki-laki yang tidak ideal di dalam masyarakat. Seperti Mbak Kari tadi sebutkan bahwa lapau itulah media, sarana tempat orang berinteraksi, bersilaturahmi dan sebagainya. Jadi kalau orang tidak mau bersilaturahmi, itu dianggap sebagai sesuatu yang agak
ganjil dalam kehidupan. Jadi oleh karena itu kalau memang sesuatu yang diyakini baik, karena itu mereka datang ke lapau bukan sekadar untuk beli kopi, minum kopi, tetapi ada sesuatu yang dibalik itu. Sama halnya ketika saya pernah mendengar ada orang berjualan, pedagang, dia pergi ke lapau, ke balai misalnya, ke pasar, itu orang tidak sekadar menjual. Ada misalnya seorang pedagang tembakau. Kalau dulu kan orang merokok tidak rokok bungkus seperti sekarang. Jadi tembakau ada daun nipah. Jadi tukang penjual tembakau ini kalau dia tidak ke pasar, yang dia pertimbangkan bukan uang tidak masuk, tapi kalau saya tidak ke pasar, nanti tidak merokok pula orang gitu. Kita orang gitu. Bukan tidak mati masuk gitu ya. Orang tidak merokok gara-gara saya tidak pasar gitu. Oh, aspek sosialnya nih Pak. Iya, sosialnya. Ke warung juga demikian. Kalau tidak ke warung, ada informasi yang mesti dia sampaikan, ada pikiran-pikiran yang mesti disampaikan seperti Mak Kari sebut. Dan juga dia akan menerima masukan-masukan informasi-informasi baru pula. Itu satu. Kemudian di dalam lapau juga ada juga peranatanya, aturan-aturan. Rasmando sesama semando, ada mak rumah sesama mak rumah, yang muda-muda juga. Tapi ada kalanya juga kalau memang dimediasi oleh seorang yang dituakan akan bisa dihimpun, mengumpul dari orang-orang dari berbagai unsur tadi. Tetapi setelah itu mereka akan berpisah. Gitu. Jadi ada juga istilahnya ini lapau orang Semando, ini lapau nenek mama, ini lapau anak muda. Ada gitu juga Pak akhirnya Pak Hasan? Bisa misah secara fisik lapaunya gitu? Gitu ya. Karena itu mungkin dan patut seperti Pak. Iya. Nggak mungkin juga ya seorang orang Semando nanti main domino di depan emaknya. Jadi lapau seperti Mak Kari katakan tadi kan adalah sarana ekspresi yang lebih bebas. Kalau di Rumah Gadang ada protokoler istilah, ada peranata sendiri, surau juga demikian. Lapau lebih bebas, tetapi tetap ada aturan-aturannya. Ada alu aja pati gitu ya Pak Hasan ya. Baik, saya mau ke Mak Kari ini, Mak Kari nyambung sekali pembicaraan Mak Kari dan Pak Hasan sepertinya. Nah, kalau begitu ternyata kebebasan di lapau itu membuka ruang. Itu yang saya baca Mak Kari. Kalau di Rumah Gadang dan di surau peranatanya itu justru meliding kita untuk bicaranya satu hal kan gitu ya. Mungkin kalau Rumah Gadang masalah Rumah Gadang gitu ya. Kalau surau mungkin masalah agama ya, masalah adat. Nah, ternyata di lapau karena kebebasan berekspresi tadi, tentu akan banyak terjadi Mak Kari di lapau. Nah, kira-kira Mak Kari melihat apa saja nih Mak Kari dimensi-dimensi lapau yang akhirnya terbentuk dari kebebasan berekspresi tadi Mak Kari? Iya, di lapau itu dipakai konsep duduk semua rendah, tegak semua tinggi. Artinya kita tidak ada bedanya ya? Iya. Pak Hasan seorang dokter duduk di lapau sama dengan saya yang tanpa gelar gitu ya? Yang ada itu adalah sebuah kepatutan dinilai dari status sosial dalam kekeluargaan kekerabatan. Bukan status jabatan di struktural atau gelar di akademik. Tapi yang pasti juga bahwa seorang penghulu itu tidak mungkin akan bercengkerama dengan yang lain-lain di lapau di kampung itu. Karena ketahuan penghulu itu pakaian sehari-hari sekurang-kurangnya ada kopiah dan balili. Tidak mungkin bagarah di lapau. So di lapau itu sangat bebas dalam isu. Isunya sangat bebas, liar sekali. Tetapi tetap dijaga menurut alur. Ya patui je mungkin. Apa yang akan kita sampaikan itu, kalau ada orang lain yang baru di masuk lapau itu, maka tentu kita menjaga apa yang akan kita sampaikan. Yang mana yang patut ini? Tapi kalau memang sudah yang biasa di lapau pada saat itu sudah bisa isu apa saja. Tapi tetap saja ada kecerdasan yang menurut saya hanya dimiliki di dalam berkomunikasi di lapau. Artinya tumbuhnya di lapau. Apa saja Mak Kari? Penasaran saya Mak Kari. Yang pertama, orang bagarah atau berkelakar
tetap saja menggunakan bahasa kiasan, perumpamaan, analogi, tidak langsung. Itu tingkat kecerdasan orang yang sering kalapau dengan yang jarang kalapau. Jarang kalapau, ya. Terlihat itu. Iya. Dia terasah di lapau. Terasah di lapau, ya. Dan dia mampu berdiplomasi. Jangankan kalah, seri atau podo, saya tidak mau. Iya. Selalu ada kilah-kilah, selalu ada argumentasi yang kadang-kadang argumentasinya ketahuan dicari-cari, lalu diperolok-olokkan, dicemoohkan oleh yang lain dengan kelakar juga. Iya. Jadi tidak ada marabo atau marah-marah seperti di tempat lain di dalam berretorika di lapau itu. Ini yang menurut saya yang hilang sekarang. Oke, baik. Ini langsung yang hilang itu ya. Tapi sebelum kita hilang Pak Kari, saya pengen lebih jauh dulu nih tentang kenapa lapau ini begitu begitu spesifik di Minangkabau nih Pak Kari. Kalau tadi persoalan komunikasinya, kenapa? Saya bilang gini, jangan-jangan munculnya tokoh-tokoh Minangkabau masa lalu yang handal gitu ya, bahkan sampai ke tingkat nasional, sampai menentukan negeri ini. Jangan-jangan juga berasal dari produk yang diciptakan oleh lapau itu sendiri, kebebasan ekspresi itu Mak Kari. Apakah ada kemungkinan seperti Mak Kari? Ada kemungkinan, tetapi kalau menyatakan itu sebagian bagian yang memproses orang menjadi ini, saya pikir itu dipertanyakan. Tidak mutlak ya. Tapi yang paling penting adalah memang lapau tempatnya orang berretorika, mengasah kecerdasan. Berdiplomasi, dan itu memang tuntutan yang ada dalam sistem kebudayaan Minangkabau. Duit betul ke akal, mati betul ke budi. Itu yang menjadi modal awal. Sebab sebagian tokoh-tokoh itu justru tidak besarnya di kampung. Iya. Tapi mereka mengembangkan lapau-lapau di perantau. Dengan siapa? Dengan sesama perantau. Jadi lapau juga punya peran penting, tapi jangan berpikir lapau itu hanya di kampung. Saya akan melihat nanti lapau jangan dilihat fisiknya. Oke, baik. Berarti budaya lapau pun ada di rantau juga? Ya. Bagi orang Minang tetap? Pasti. Oke, baik. Kalau begitu Pak Hasan, saya makin menarik ini. Kalau Mak Kari berani katakan bahwa tidak hanya di kampung, di Minangkabau, tapi di rantau pun ada lapau dan itu orang Minang pasti gitu ya. Ini jangan-jangan kata-kata lapau pun khasnya atau spesifiknya punya orang Minang, nggak ada yang lain gitu Pak Hasan, gimana? Ya benar. Di rantau itu fenomena berkembangnya rumah makan itu kan disebut laponasi. Lapau juga. Iya. Menarik ya, laponasi. Bukan warung nasi ya? Bukan warung nasi. Oke. Bukan pasar nasi juga. Oke. Silakan. Jadi memang tradisi lapau itulah dibawa ke rantau, dan mengapa orang Minang di rantau itu mesti buka rumah makan? Karena memang membutuhkan sarana untuk berkomunikasi seperti yang disampaikan oleh Mak Kari tadi. Misalnya saya kan penelitian saya di Bali, dan waktu awal-awal tahun 70-an itu mulai banyak orang Minang merantau ke Bali. Yang mereka dirikan itu apa? Ya, rumah makan duluan. Karena itulah yang mereka menyebut perkumpulan mereka awalnya adalah tutu rantau. Nah, mereka berkumpullah di sana, berdiskusi macam-macam. Jadi salah satu lagi adalah dapat informasi dari mereka. Mereka merantau itu modalnya 3. Satu, menjahit. 2, cukur rambut. Dan ketiga adalah memasak. 3 keterampilan itu mesti dikuasai oleh laki-laki. Itu kata tutu rantau di Bali. Jadi oleh karena itu rumah makan mestilah, laponasi mestilah yang utama untuk mereka bisa bersosialisasi. Nah, itu fenomena yang tidak bisa dibantah. Sehingga muncul juga pernyataan orang-orang ya, kalau sekiranya ada kehidupan di bulan, orang Minang duluan ke bulan untuk buka rumah makan Padang katanya.
Lapau nasi ya. Lapau nasi ya. Orang luar menyebutnya rumah makan Padang ya. Iya. Itulah lapau nasi. Lapau nasi. Jadi ya, seperti saya katakan ini bukan kedai nasi, bukan warung nasi, bukan pasar nasi, tapi lapau nasi. Ya. Nah, jadi berarti kalau gitu memang bisa kita klaim nih Pak Hasan. Kalau kata-kata lapau itu memang miliknya Minangkabau, tidak milik yang lain. Iya. Okay. Memang milik orang Minangkabau ya. Dan sejauh mungkin ada makna tersirat dari kata-kata lapau itu sendiri barangkali Pak Hasan, dari apakah dari kamus bahasa Minang juga atau dari penelitian juga, mungkin kan aneh juga apa ya, spesifik sekali ya lapau ya. Kalau rumah gadang jelas rumah nan gadang gitu ya. Iya. Kalau surau ini dari warisan dari sebelumnya kalau nggak salah istilah surau. Dan lapau ini kan khusus juga nih. Iya, kita tidak ketemu, jangan-jangan kita baru sadar bahwa kata lapau itu memang milik dan produk dari produk Minangkabau. Nantilah kita cari. Berarti kita punya PR juga nih Pak Kari. Banyak PR. Banyak PR sesungguhnya. Jadi memang adat Minangkabau ini ibarat mutiara yang Islami ya. Makin Islami makin apa gitu. Sekarang lagi ramai mendiskusikan tentang keistimewaan Minangkabau. Dan itu memang semakin ke hari semakin dilihat, digali, memang istimewa. Istimewa ya. Istimewa itu artinya berbeda dengan yang lain ya Pak Hasan ya. Minangkabaunya yang istimewa dengan segala ajaran dan nilai-nilainya. Ya, jangan hanya wilayah Minangkabau, daerah Minangkabau yang istimewa. Tapi Minangkabau dalam konsep kebudayaan. Karena kebudayaan itu alamnya Minangkabau itu seluruh dunia, termasuk alam gaib gitu. Karena dia bernama alam Minangkabau ya. Jangan diperkecil hanya Sumatera Barat atau apa. Gitu. Bukan hanya tanah Minangkabau gitu ya. Ada tanah Minangkabau. Tapi alam Minangkabau. Aduh, kita udah kemana nih ya? Dari lapau kita ke Minangkabau. Baik, tapi lapau itu sendiri bagian dari atau instrumen dari budaya Minangkabau itu sendiri. Jadi memang sepertinya kita harus menggali lebih jauh nanti Pak Makarim ya. Artinya kita coba refleksikan hari ini, di manakah lapau Minangkabau hari ini? Saya ingin cari ini, apakah masih ada lapau Minangkabau hari ini, atau justru sudah tergerus oleh zaman ini ya? Oke, kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang lapau ini ya setelah kita dengarkan dulu pesan-pesan yang berikut ini. Satu kebanggaan bagi Indonesia, karena tambang batubara Ombilin Sawah Lunto, Sumatera Barat ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Tambang batubara yang disebut-sebut mirip dengan tambang batubara Belgia ini cukup unik, karena merupakan satu-satunya tambang batubara bawah tanah yang ada di Indonesia, yang beroperasi lebih dari 1 abad. Saat ini, lubang tambang batubara bawah tanah diubah menjadi lokasi pendidikan serta wisata. Wisatawan bisa mengunjungi Museum Tambang Batubara Ombilin yang terletak di sebelah kantor Unit Penambangan Ombilin atau UPO Sawah Lunto. Berbagai informasi mengenai sejarah perusahaan dapat dipelajari di museum ini, seperti beberapa peralatan yang digunakan untuk menambang batubara di Ombilin sejak ratusan tahun lalu, beserta dengan diorama proses pertambangan batubara. Kearifan lokal. Keunikan tradisi dan budaya. Wonderful Minangkabau. Dalam obrolan budaya Bantang Nagari RRI Padang. Baik, pendengar RRI dan pemirsa RRI Net di mana-mana Anda berada. Kita masih dalam pembicaraan menarik tentang salah satu budaya di Minangkabau yang bernama lapau. Jadi ketika kita mengucapkan lapau, kita tidak bisa berpikir itu hanya sebuah bentuk fisik. Wah, dari bangunan, kemudian ada orang minum di dalamnya, ada orang makan makanan cemilan di dalamnya. Tapi ternyata ada sebuah interaksi sosial yang luar biasa. Ada persoalan-persoalan ekonomi juga dibicarakan di sana, ada persoalan hukum kadang-kadang, bahkan politik. Saya ingat Pak Hasan, dalam satu diskusi orang bilang saking pintarnya orang di lapau,
Itu kan ketika Pilpres kita belum langsung ya, masih pemilihan di MPR gitu ya. Apa kata seorang tetua? Itulah hebatnya Lapau. Apa? Belum putus sama MPR, orang Lapau udah memutuskan itu presiden gitu. begitu cerdasnya mereka mencoba berdialektika ya, Mak Karya, atau berdiskusi. Bahkan menarik juga, mungkin belum terlupa Mak Kari. Yang menarik Mak Kari saya perhatikan adalah ketika perdebatan terjadi di Lapau, di luar mereka nggak musuh-musuhan. Padahal di Lapau itu begitu seakan-akan sudah mau tonjok-tonjokan gitu ya, mau seakan-akan sudah merah-merah muka. Tapi sampai di luar mereka salaman. Ini nilai apa lagi nih Mak Kari? Sebelum kita lanjut ke tergerus tadi. Gimana nih Mak Kari? Orang Minang itu sangat suka berdiskusi, bertarung kecerdasan. Ya. Tempatnya salah satunya di Lapau. Maka kalau bertarung kecerdasan, maka tidak membawa emosi. Tidak terjadi konflik yang bersifat emosi di situ. Jadi perang kata, masalah kata diselesaikan dengan kata. Lebih dulu orang Minang dengan kecerdasan intelektualnya dan basis budayanya. Kalau kita berdiskusi, berdialog, main kritik-kritikan, jangan baperan gitu. Iya. Kalau Anda cerdas, ayo kita adu kecerdasan itu. Di Lapau. Bukan di Galanggang gitu. Nah, di Galanggang lain lagi ceritanya. Iya, betul. Putih kaji di Galanggang itu fisik bisa. Ya. Diadu benar. Tapi itu pernah tanya Mak Kari ya. Iya. Tapi kalau persoalan adu kecerdasan bebas, yuk di Lapau gitu ya. Nah, makanya salah seorang tokoh di Indonesia mengatakan jangan usik kecerdasan orang Minang dengan menguji logika mereka. Iya. Karena mereka sudah terbiasa begitu. Terbentuk tidak baperan. Oke, baik. Itu menurut saya nilai-nilai yang luar biasa. Kalau ini kadang-kadang sedikit tersinggung merabo. Sedikit bawa ke persoalan hukum. Seakan-akan akal kita tidak ada lagi gitu untuk bisa. Ini yang menurut saya perlu dihidupkan lagi. Di Lapau itu orang menerima dan memberi informasi. Mendiskusikan fenomena-fenomena yang mungkin berbeda dari pendapat, tapi intinya satu saja, mereka menguji kecerdasan. Kalau memang kita mampu menghadapi dengan argumentasi yang cerdas, maka kita akan dihargai. Baik. Tapi kalau kita coba memaksakan kehendak kita karena kekuasaan kita, keluar dari Lapau kita dipergunjingkan. Ya, baik. Dan berarti kalau itu Pak Hasan bisa juga kita tarik kesimpulan awal kalau Lapau pun sesungguhnya memberikan ruang demokrasi dalam berpendapat. Dan menumbuh kembangkan jiwa menghargai pendapat orang lain. Gimana Pak Hasan? Ya, benar sekali itu Pak. Benar sekali bahwa demokrasi Lapau itulah demokrasi yang esensial ya. Esensial. Seperti Mak Kari katakan, di situ orang beradu argumentasi, tidak baperan. Luar biasa ini Pak Kari. Baik. Oke. Jadi memang di Lapau itulah dibentuk jiwa-jiwa seperti itu ya. Makanya ketika mereka pergi merantau, mereka udah siap untuk berhadapan apapun itu ya. Jadi maaf saya potong dikit. Salah satu kebanggaan kewibawaan orang Minang itu adalah mencarikan solusi. Mencarikan solusi ya. Iya. Dia tidak bagian dari masalah dan tidak menimbulkan masalah. Dan jangan jadi menimbulkan masalah. Dan ini terbukti dalam baik. Terbukti dalam sejarah bahwa melalui gaya yang seperti itu, ketika negeri ini dalam masalah, selalu saja ada solusi dan takdirnya dari orang Minang. Ketika ini sudah selesai, orang Minang diam-diam saja. Dia urus kerjaan yang lain. Tapi setiap ada masalah, tidak bisa kita pungkiri bahwa selalu ada kehadiran orang Minang dengan latar belakang budayanya berperan menyelesaikan itu. Karena tugasnya hanya mencari solusi. Iya, dan tidak perlu jadi tokoh. Tidak perlu jadi tokoh. Baik. Tapi berperan, berfungsi. Makanya idui betul ke aka.
mati berkalang. Baik, luar biasa. Kembali ke Pak Hasan. Nah, sekarang kita udah lihat tadi Pak Hasan ya, bagaimana konsepsi lapau, bagaimana realitas lapau masa lalu nih. Ya. Sekarang tapi tadi itu saya katakan nostalgia nih Pak Hasan. Kenapa nostalgia? Karena hari ini jarang sekali saya temukan fenomena ataupun bukan fenomena habitual atau kebiasaan masyarakat atau budaya lapau itu sendiri. Kecuali kalau kita mungkin ke daerah-daerah pinggir di Sumatera Barat dan itu agak ke dalam mungkin masih kita temukan. Tapi kalau di perkotaan, maaf, itu jarang-jarang kita temukan. Nah, apakah Pak Hasan melihat memang lapau hari ke hari itu mungkin tergerus budaya lapau ini di Sumatera Barat ini, Pak Hasan? Ya, apa yang disampaikan Mak Kari tadi, itu refleksi dari ungkapan bajalan surang nak dahulu ya, bajalan berdua nak di tengah. Kalau dia sendiri, dia akan mencari sesuatu yang berbeda dalam dirinya saja. Iya. Jadi memang perbedaan itu penting. Jadi ada satu ide, tidak ada yang membantah, dia buat ide baru untuk dibantah. Kalau berdua itu benar sekali. Memang lumrah untuk berbeda pendapat dan itu niscaya. Ya. Karena sudah terbiasa begitu, makanya mereka tampil sebagai pemberi solusi. Sekarang bagaimana? Iya, betul-betul tergerus saya lihat ya. Kalau Pak Adit sebut di kota, itu kita temukan sekarang kan kafe-kafe. Mereka kadang-kadang hadir seperti kita, tapi asik dengan gadgetnya masing-masing. Itu kan sesuatu yang fenomena yang baru. Kemudian kalau kita bawa ke taruhlah kampung kota pertengahan lah ya, pertengahan itu saya melihat sekarang itu adalah lapau-lapau itu berisi orang-orang yang anak muda-muda, ada yang tua juga, tapi hanya asik dengan main domino, main koa, dan itu ditunggu misalnya kalau maghrib Isya, itu lapau sepi. Setelah Isya mereka datang dan hanya untuk main ya. Perdebatan, diskusi seperti itu sudah nyaris tidak terfasilitasi dengan baik. Itulah fenomena-fenomena yang saya lihat. Kemudian apa yang tadi saya sebutkan bahwa di lapau pada masa lalu itu soal raso, pareso, mungkin patui dan apa satu lagi alur. Itu nyaris tidak terpakai kan sekarang. Semua sudah bercampur baur sehingga tidak berpisah atah di bareh misalnya. Itu fenomena yang juga. Tapi dalam konsep kebudayaan sah-sah saja barangkali Pak Hasan kalau ada perubahan seperti itu. Perubahan lumrah ya, dan itu memang pasti terjadi. Tetapi perubahan itu mesti diarahkan. Artinya nilai-nilai lapau yang tidak kita temukan lagi itu memang Pak Hasan sepakat tuh tergerus, bukan perubahan alamiah atau perubahan yang normal gitu. Perubahannya alamiah, tetapi tidak terarah. Karena begitu derasnya pengaruh-pengaruh yang terutama dari luar ya. Tapi kita juga nggak enak juga selalu menyalahkan yang di luar ya. Jangan-jangan kita yang di dalam juga ya rapuh gitu ya. Faktor internalnya juga. Baik. Pak Hasan pintar sekali ini mau mancing-mancing Pak Kari. Gimana Pak Kari? Kita tadi sudah lihat ya. Ternyata memang saya sudah coba tawar, memberikan suasana tawar kalau itu lumrah saja. Itu bukan satu yang perlu kita persoalkan. Dia bukan tergerus. Tapi Pak Hasan ternyata justru munculkan bahwa itu justru satu yang perlu kita bicarakan lebih serius. Nah, Mak Kari sendiri melihat seperti apa Mak Kari? Apakah memang kondisi lapau hari ini atau hilangnya nilai-nilai lapau nilai atau budaya lah ya, budaya lapau yang selama ini kita agungkan di Minangkabau itu memang tergeruskah atau wajarkah karena zaman? Gimana Pak Mak Kari? Iya, tergerus itu bisa pertama karena fisik lapau itu udah berubah. Fisik lapau udah berubah. Secara fisikal itu biasa di Minangkabau, sekali aja gadang, sekali lampian berubah. Ya. Sungguh pun berubah, tapi di Sinanju. Ini ya, sungguh pun berubah, tapi di Sinanju. Bentuknya aja yang berubah gitu ya. Apa yang di Sinan itu nilai. Tapi nilainya ini juga sudah hilang. Contohnya nih yang hilang tuh Pak Kari. Hilang, tidak lagi terjadi diskusi yang cerdas. Iya. Sudah mulai ada takut membicarakan sesuatu. Takut ya kita bawahi ya. Takut ya. Padahal di lapau secara etikanya
persoalan pembicaraan di lapau selesai di lapau. Jangan dibawa keluar. Kecuali sepakat. Ada fenomena dalam kampung tentang keamanan atau tentang perilaku anak-anak kemanakan, itu dibicarakan di lapau, tapi akan dilanjutkan kalau disepakati itu ke surau, ke rumah gadang. Jadi lapau itu tempat mengadu wacana, brainstorming di situ. Kalau saya itu biarlah bosan mengecek ke mamaknya. Maka tidak perlu lagi lembaga tertentu yang menyelesaikan itu. Jadi nggak mesti langsung ke hukum gitu ya. Kalau gitu cobalah lai dake jemamaknya sampai. Iya. Itu sebuah ada mediasi dulu nih Mak Kari. Luar biasa menurut saya. Nah sekarang tersinggung sedikit mengadu ke hukum. Seakan-akan kita tidak mampu lagi mengaktifkan kecerdasan kita ini untuk menyelesaikan masalah. Luar biasa. Kita lebih cenderung sekarang menjadi follower. Ya memang follower banyak sekarang. Kalau kita buka medsos follower banyak. Dan kita yang jadi follower. Bukan kita yang di follower orang gitu ya. Sementara orang Minang itu ada pameo ya. Iya. Kok kayong dia nak minta. Iya. Kok bagang dia nak melawan. Iya. Jadi dia nak bertanya. Iya. Artinya apa? Kita tidak akan tunduk kepada manusia lain karena pada dasarnya manusia ini diberikan kemuliaan bagi Allah. Disitulah dia impi nak dia teh tak kurung nak di luar. Tidak boleh ada orang lain yang mimpi ide kemanusiaan manusia ini, karena eksistensi manusia itu sama di mata Tuhan. Itu yang menurut saya perlu dihidupkan lagi. Lapau biarlah berubah. Artinya memang terjadi penggerusan lapau Mak Kari. Iya, karena kita lebih bangga berdiskusi, berdialog di hotel-hotel. Baik. Kita membicarakan persoalan masyarakat di hotel. Kenapa tidak para tokoh-tokoh ini membawa persoalan itu ke tengah masyarakat? Salah satu tempatnya di lapau. Atau jangan-jangan karena lapau sendiri tidak mempunyai daya adaptasi dengan perkembangan sehingga mereka ditinggalkan. Segala yang tidak kita fungsikan dia akan hilang. Berarti persoalannya karena tidak difungsikan. Iya, kita hanya memfungsikan lapau sebagai sebuah tempat, lalu kita caci maki. Lapau sekarang sudah sampai bampok, lapau sekarang begini. Kita tidak paham. Lapau itu sebuah sarana, sebuah media untuk mengasah kecerdasan orang Minang. Dan tidak kalah pentingnya silaturahmi juga maka. Itu bagian itu. Di sana sangat kita ketahui informasi bagaimana anak si Anu sekarang ya. Bagaimana ibunya anak keponakan semacam di rantau. Baik. Nah, saya ini kembali ke Pak Hasan sebelum kita closing nih. Menarik pembicaraan tapi sayang waktu kita hampir di ujung nih. Pak Hasan, apa namanya ya? Kalau tadi kita sudah lihat bahwa Mak Kari pun mengatakan kalau itu semangat tergerus, Pak Hasan juga sepakat. Nah, kira-kira Pak Hasan dalam konsep disiplin ilmu kebudayaan ada nggak langkah-langkah apa atau istilahnya bagaimana nih kita menyikapi sebuah peradaban yang sesungguhnya itu bagus kemudian mungkin tenggelam, katakanlah tertutup karena debu-debu zaman. Mak Kari suka berpuitis, saya juga minum puitis nih. Ya, karena tertutup debu-debu zaman gitu ya. Terus kita mau mengangkat kembali, kalau bahasa lamanya mungkin merevitalisasi atau sekarang merevitalisasi ya. Bisa nggak Pak Hasan dalam konsep ilmu budaya Pak Hasan? Baik. Kalau Mak Kari, Mas mau potong tadi Mak Kari tadi kata kunci potong saya tangkap selama tidak difungsikan dia akan hilang. Ya. Nih, mari gimana nih Mak? Itu teori fungsional ya, fungsionalisme. Ya. Walaupun orang banyak juga mencaci maki teori itu sekarang, tapi faktanya benar. Sesuatu yang tidak difungsikan itu akan hilang. Sama dengan tubuh kita ya. Ketika tangan tidak difungsikan, mungkin satu sebelah, nanti dia akan lumpuh sendiri. Nah, itu satu. Yang kedua, ada pendekatan teori sosial kritis yang menghendaki kita tidak hanya disarankan untuk terutama penelitian-penelitian akademisi itu tidak disarankan hanya untuk menghasilkan sebuah gambaran deskriptif, dokumen saja, apa adanya aja. Tetapi mestilah ada
sesuatu preskripsi, sesuatu yang bagaimana seharusnya. Nah, ini apa adanya ya, tapi bagaimana seharusnya. Nah, itulah ilmu sosial kritis. Dan orang Minang juga begitu sejak awal, sejak dulu. Baanan semestinya itu mesti dipikirkan. Jadi oleh karena itu, seperti tadi Makari katakan bahwa sekali ayu gadang sekali tepian berubah. Tapian tetap begitu juga. Itu juga tidak. Atau juga ada yang mengatakan sekali ayu gadang sekali tapian berubah aye nanai iliejo gitu. Alurnya tetap berjalan juga. Nah, itu. Jadi bagaimana seharusnya? Yang seharusnya itu pertama, apa yang ideal yang dinilai baik tadi, sesuatu nilai-nilai budaya yang kita miliki pada lapau ya. Itu mesti direkonstruksi kembali. Nah, setelah direkonstruksi lalu direfungsionalisasi dan akhirnya dia menjadi revitalisasi. Nah, jadi revitalisasi tidak bisa hanya dalam wacana, lantas apa yang direvitalisasi itu apa enggak jelas ya. Tidak bisa, tapi mesti ada rekonstruksi dan refungsionalisasi. Baru dia menjadi revitalisasi. Sekarang ya, pengaruh kemajuan ilmu teknologi informasi kan sudah kita tidak hanya lewat suara RRI sekarang kan, ada RRI Net. Kemudian ketika terjadi COVID kemarin kita siaran via Zoom gitu ya. Jadi ada fasilitas teknologi yang memungkinkan kita berinteraksi secara virtual dan tidak tertutup kemungkinan ada lapau virtual. Salah satunya grup-grup itu ya, grup-grup WhatsApp dan lain-lain itu. Tetapi apa yang kita cermati sekarang adalah seperti Makari juga katakan tadi, kita sudah tidak terbiasa berdebat secara terbuka dan tidak baperan, sehingga kalau ada grup-grup baru terjadi perdebatan keras di situ, yang terjadi apa? Yang merasa terpojokkan, baperan, dia akan keluar. Atau ada orang yang agak nakal-nakal sedikit di situ, lalu admin mengeluarkan. Nah, itu fenomena yang tidak yang tergerus dari tradisi lapau. Jadi lapau virtual itu penting, saya kira perlu kita adopsi. Tetapi karakter yang terbangun oleh tradisi lapau yang konvensional itu sudah tidak. Tapi alangkah baiknya kalau memang itu bisa kita manfaatkan, kita konstruksikan seperti itu, maka karakter yang dibangun oleh lapau, tradisi lapau yang seperti yang dikemukakan oleh Makari tadi, perlu kita rumuskan. Baik. Barangkali itu sekaligus closing statement dari Pak Hasan dan Makari, mungkin 1-2 kata Makari sebelum kita berpisah. Iya. Kalau kita gamang dalam berdiplomasi, tidak cukup kecerdasan, maka tinggalkan lapau. Kita bermain saja di WA, kemudian tidak mampu lagi membaca aspek komunikasi ketika berhadapan langsung dengan orang itu. Jadi kalau kita gamang berdiplomasi dan tidak punya kecerdasan yang cukup, maka jangan dilapau. Di lapau yang akan diuji itu adalah Anda cerdaskah dan mampu tidak berdiplomasi, tidak baperan. Tidak baperan ya. Dan tidak mau jadi follower. Dua kata kunci yang saya ingin tegaskan hari ini, ya, tidak baperan dan tidak mau jadi follower ya. Baik, pendengar RI dan pemirsa RI Net di mana-mana berada, tanpa terasa perbincangan menarik kita ini sudah sampai di penghujung acara kita dalam obrolan budaya. Dan untuk itu terima kasih atas dengarnya dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di obrolan budaya berikutnya dengan topik yang lebih hangat, lebih seksi lagi. Akhirnya saya Hatwarman bersama dua narasumber kita, Bapak Dr. Hasanuddin MSI dan Makari Budayawan Sumatera Barat, Pak Hasan akademisi dari FIB Unan Padang. Mohon pamit dari ruang dengar dan juga dari daerah kasih Anda. Terima kasih atas atensi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kearifan lokal. Keunikan tradisi dan budaya. Wonderful Minangkabau dalam obrolan budaya Bantang Nagari RRI Padang.